Puji nama Tuhan. Shalom, selamat sore Bapak Saudara diberkati Tuhan. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita semua adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama, kalau sebentar kita beribadah kepada Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita boleh memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Melalui pujian penyembahan hidup kita kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari kita bersama-sama bersatu hati dalam doa. Kami sungguh bersyukur punya Tuhan yang seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu Tuhan, ajar kami Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu, yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Segala yang terbaik sudah Tuhan beri bagi setiap kami. Sebab itu hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Biar nama-Mu yang dipermuliakan di tempat ini, nama-Mu yang ditinggikan. Dan kami mau katakan, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini sama seperti surga. Siap memuji menyembah-Mu hanya dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang siap memuji menyembah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, bersama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Bapa kami, Engkaulah sahabat kami. Kami menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. And all my life You have been faithful. And all my life You have been so good. Every breath that I am in, I will sing of the goodness of God. All my life, seluruh hidup kami, and all my life You have been faithful. All my life You have been so good. Every breath that I am in, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. I'll give You, I surrender, I give You everything. Your goodness is running out. Your goodness, Your goodness, kebaikan-Mu terus mengejar setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, mengikuti setiap langkah kami.
Biar namamu yang ditinggikan, dipermuliakan di tempat ini Tuhan. Segenap hati kami menyembah-Mu. Haleluya. Oh, Jesus. Karena mari kita sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari buka hati kita sembah. Mari dengan iman bersama sekali lagi kita akui. All my life, all my life, all my life you have been. All my life you have been so good. With every breath that I am in, I will sing of the goodness. Mari Bapak Ibu Saudara saja dengan segenap hati aku. Oh my life. Ini seruan iman kami. Bersama-sama. And all my life you have been faithful. All my life, so with every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. Mari setiap kita yang percaya boleh sambil angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. So good, with every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Kami mau katakan Tuhan kami Tuhan yang baik. Apapun keadaan kami hari-hari ini, kami mau tetap terus berkata, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang baik. Engkau Gembala yang baik Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu yang selalu menopang setiap kami, yang selalu menuntun setiap kami berjalan dalam terang kasih-Mu. Haleluya. Mari kita angkat suara kita, angkat hati sembah Tuhan. Setiap kami adalah orang-orang yang mengalami kebaikan-Mu. Kami adalah yang mengalami orang-orang mengalami kasih karunia-Mu Tuhan. Sebab itu mata kami tertuju sore hari ini kepada-Mu Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Urama syambara lamore de karbo. Haleluya, haleluya.
sembah. Yesus Tuhan. Besar setiamu, besar anugerahmu bagi setiap kami. Kaulah menara perlindungan kami Tuhan, batu karang yang teguh, menara perlindungan kami. Tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang sepertimu, sungguh tiada yang lain yang kami kasihi. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami rindu mengalami Engkau Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Kristus. Mengalirlah kuasa-Mu di tempat ini, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Tuh Bapa. Mengalir kuasa-Mu, mengalir dari Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Boleh kita sambil angkat kedua tangan di hadapan Tuhan bersama aku ini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang. Mari sekali lagi mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, kami kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Haleluya. Hanya dekat Allah saja kami tenang, sebab daripada mula datang keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita karena kekuatan dan kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Mari setiap kita yang percaya boleh bersama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Saya pikir orang-orang yang diberkati Tuhan tepuk tangannya bisa jauh lebih baik dari situ. Haleluya.
Bisa sambil serukan haleluya. Dia yang memberikan kita kegirangan dan sukacita. Katakan amin, saudara. Haleluya. Mari bersama kita bertepuk tangan. Yes. Dengan segenap hati bersama aku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, melambannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya ku bersuka sebab Dia girangkan. Masuki gerbangnya, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, melambannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh Dia girangkanku, oh. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Boleh sama-sama yang bersuka cita serukan haleluya. Akui, ku masuki gerbangnya, halamannya dengan puji. Bilang kanan kiri saudara. Sekali lagi, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka. Dia girangkanku, haleluya. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh Dia girangkanku. Ku bersuka, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh. Kami bersuka. Boleh sama-sama kita lambaikan kedua tangan di hadapan Tuhan, saudara. Sebab Dia girangkan setiap kita, haleluya. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Yeay. Haleluya. Sebab sukacita yang datang daripada Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Bahkan gini. Sukacita kita gak ditentukan dari apa kata orang. Sukacita kita gak ditentukan daripada suasana anda. Sukacita itu ditentukan dari sini saudara. Siapa yang ada dalam hidup kita, amin. Siapa yang ada dalam hati kita, siapa namanya? Siapa namanya? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dialah Tuhan yang benar, haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan kepala saudara. Dengan iman percaya bersama aku di hadapan Tuhan. Kau gunung batu kami Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Sebab apa saudara? Yesus menjamin hidup kita. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku bersambut di dalamku. Walau badai menerpa di dalam, percaya namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang tak pernah tinggalkan dahulu. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir semesta. Engkau Tuhan yang benar. Boleh sama-sama serukan Yesus dahsyat. Haleluya. Biar ini boleh menjadi doa pujian kita di hadapan Tuhan. Katakan kau gunung batu
batuku, kota bentengku. Sebab apa? Dia menjamin hidup saya dan saudara. Yesus yang membela kita, tak akan ku ragu, bersambut di dalamku, walau badai menerpa. Ini yang kami yakini Tuhan. Tangannya Tuhan mengangkat kita tinggi, saudara. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Omega, awal dan akhir semesta. Kau Tuhan yang benar. Kita menyembah Tuhan yang benar. Yang setuju katakan amin. Dia benar-benar mengasihi kita. Dia benar-benar menyelamatkan kita. Yang setuju serukan haleluya. Ini iman kami Tuhan. Kami percaya. Katakan walau badai menerpa, walau badai menerpa, percaya. Namun takut, yes. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, janjinya tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir semesta. Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja. Sekali lagi, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Engkaulah Tuhan yang benar. Haleluya. Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan nyata sempurna bagi kita, saudara. Yang setuju katakan amin. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang benar. Bilang kanan kiri, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang benar. Haleluya. Yakinkan saudara. Takutnya Bapak Ibu Saudara yang di sebelah-sebelah saudara belum yakin saudara bahwa Tuhan kita Tuhan yang benar. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara ini berkati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan sungguh Kau sempurna Tuhan. Di dalam setiap rencana-Mu bagi setiap kami. Bukti kebesaran-Mu Kau nyatakan bagi kami. Sebab itu kami ada saat ini di tempat ini. Ini iman kami Tuhan. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam
Engkau sempurna dalam setiap rencana-Mu bagi kami, Tuhan. Ini keyakinan kami di hadapan-Mu, dan kami mau akui Tuhan, dalam rencana kami mau serahkan hidup kami. Murnikan dengan Roh-Mu hidupku, menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalam setiap kami. Itu yang menjadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkah. Oh, Kau bersama di dalamku, jadi bukti. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri sambil berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan yang sempurna. Angkat kedua tangan dengan iman bersama aku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkah. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Oh, hidupku, hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman. Saya serahkan kepada Hamba-Nya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini kami bisa berkumpul bersama. Pasti gak secara kebetulan, tapi pasti itu semua karena anugerah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan Tuhan, saat ini kami rindu untuk dengar dari Tuhan. Kami minta biarlah Tuhan yang hadir, biarlah Tuhan yang berbicara, biarlah Tuhan yang urapi kami semua, agar kami semua hari ini bisa sungguh-sungguh menangkap isi hati Tuhan. Kami bisa semakin dipersiapkan untuk menjadi bejana tanah liat yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang tuntun kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami minta biarlah Tuhan yang ajar kami hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilahkan buat duduk semuanya. Thank you untuk worship team yang sangat luar biasa. Dan senang sekali hari ini bisa bergabung sama Bapak Ibu semuanya. Salam kenal. Mungkin pada belum pernah ketemu saya biasa isinya di acara youth-nya ya. Thank you untuk Tante Erni dan segenap pemimpin, leaders yang ada. Thank you buat kepercayaan dan kesempatannya. Mungkin sebelum kita mulai, kita perkenalan sedikit dulu ya. Karena kata orang-orang kan gak kenal, maka kenalan. Maksud saya itu ya, gak kenal maka kenalan. Jadi kenalin, nama saya adalah Revi. Dan saat ini saya melayani di salah satu gereja lokal di PIK. Jadi gak terlalu jauh juga ya, namanya GBI Gilgal. Jadi biasa saya di bagian sosial, tapi suka khotbah juga di sana. Dan saya lumayan aktif di media sosial, nyampein firman di Instagram atau TikTok, mungkin ada yang pernah lihat juga ya. Jadi senang banget setiap kali diberikan kesempatan untuk berbagi firman, karena saya percaya
Firman Tuhan ini bisa mengubah orang-orang yang mati secara rohani menjadi hidup secara rohani. Ada yang percaya? Boleh lihat tangan-tangannya yang percaya? Amin. Oke, jadi hari ini kita akan bahas sesuatu yang asik dan seru. Dan saya ingin mengajak setiap dari kita untuk mencatat ya Bapak Ibu teman-teman. Karena kalau kita mencatat, kita bisa lebih ingat. Kalau kita lebih ingat, kita bisa lebih menerapkannya. Tapi ingat, handphonenya di airplane mode ya. Kalau mau catat pakai handphone, supaya nggak keganggu sepanjang sesi firman hari ini. Oke, jadi hari ini kita membahas dengan judul atau tema khotbah Silent Killer. Silent Killer. Pembunuh yang diam-diam, pembunuh yang tidak bersuara. Bapak Ibu teman-teman, kalau misalnya kita lihat ke sebuah bangunan, biasanya ada sebuah alat yang namanya smoke detector. Atau detektor asap. Ada yang tahu ya mungkin ya. Biasa di bangunan-bangunan kan ada ya. Tujuannya apa? Ada yang tahu? Supaya tahu kalau misalnya ada asap ya. Anggapannya kalau ada asap yang banyak kan artinya mungkin ada api yang besar nih. Supaya bangunan itu bisa diselamatkan, ada yang namanya smoke detector. Yang bisa memberitahu kepada kita kalau misalnya ada asap dalam jumlah yang mungkin cukup besar gitu ya. Tapi menariknya yang namanya asap ini masih bisa kecium baunya. Betul ya? Rasa bau asap kan ya kayak misalnya panggang sate, baunya sama ya, asap kayak gitu ya. Dan juga yang namanya asap ini masih bisa kelihatan. Betul ya? Asap masih bisa kelihatan. Kayak warna abu-abu gitu lah, masih bisa dilihat. Nah tapi siapa di sini yang tahu bahwa sebenarnya di sebuah gedung, itu biasanya bukan cuma ada smoke detector. Ada detektor satu lagi yang orang-orang tuh suka lupa. Namanya adalah carbon monoxide detector. Detektor karbon monoksida. Nah ini sangat amat penting, kenapa? Karena kalau yang asap itu masih bisa kelihatan, masih bisa kecium baunya. Tapi yang namanya karbon monoksida, gas beracun ini, itu nggak kelihatan. Dan juga odorless, anggapannya nggak ada baunya. Kita bisa menghirup karbon monoksida, gas racun ini, dan kita bisa-bisa nggak tahu. Karena nggak ada baunya. Dan juga nggak kelihatan sama sekali. Makanya perlu ada namanya karbon monoksida detektor ini. Supaya kita bisa tahu. Ada bunyinya supaya kita gak mati olehnya. Karena tahu gak kalau misalnya di Amerika, itu tiap tahun 12.000 orang masuk emergency room gara-gara gas karbon monoksida. Dan setidaknya 400 orang mati tiap tahun gara-gara racun karbon monoksida ini. Makanya penting banget ada karbon monoksida detector. Nah tapi tentu hari ini saya datang ke sini bukan buat cerita tentang karbon monoksida. Melainkan saya untuk mau menceritakan sebuah pembunuh yang serupa kayak karbon monoksida. Yang anggapannya seringkali itu nggak disadari sama manusia. Padahal itu membunuh manusia. Namanya adalah dosa kesombongan. Pride. Ini adalah salah satu dosa yang sangat berbahaya tapi banyak orang yang nggak tahu. Di kitab Amsal dikatakan bahwa kecongkakan atau tinggi hati mendahului yang namanya kehancuran dan kejatuhan. Dan juga pada Yakobus 4 ayat 6, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu menentang orang-orang yang congkak, tapi memberikan belas kasihan untuk orang-orang yang rendah hati. Jadi yang namanya kesombongan adalah sesuatu yang sangat perlu kita perhatikan, harus berhati-hati. Karena sepanjang saya pelayanan, saya suka dapat DM atau chat dari anak-anak muda yang bilang, "Kok Revi, tolong bantu aku terikat sama dosa pornografi. Dosa hawa nafsu, aku terikat. Kok Revi tolong bantu aku." Banyak yang DM gitu. Tapi gak pernah satupun ada anak muda yang DM saya, "Kok Revi, saya terikat dosa kesombongan, tolong bantu saya." Gak pernah sekalipun. Karena ini adalah dosa yang seringkali sulit untuk disadari. Karena orang-orang yang sombong seringkali gak merasa ada sesuatu yang salah dalam hidupnya, bukan? Bahkan ada seorang pendeta yang pernah bilang, menurutnya di dalam neraka nantinya akan jauh lebih banyak orang-orang yang masuk karena dosa kesombongan dibandingkan dosa hawa nafsu. Itu menurut pendeta ini. Dan mungkin aja apa yang dibilang oleh pendeta ini cukup benar. Karena kalau misalnya kita lihat di dalam kehidupan kita, kalau misalnya dosa nafsu, kita gampang tahu kan? Buka pornografi kita langsung tahu ini salah. Kita mungkin seks bebas kita langsung tahu ini salah. Tapi dosa kesombongan banyak orang yang gak sadar bahwa dirinya terikat oleh itu hari ini. Maka itu kita mempelajari hal ini. Dan ada sebuah kisah yang menarik banget kalau kita baca Alkitab. Tuhan Yesus kasih ilustrasi yang bagus pada Lukas 15. Mungkin Bapak Ibu teman-teman ada yang tahu. Waktu itu Tuhan Yesus bilang pada suatu ketika, ada seorang ayah punya 2 orang anak. Dan anak yang bungsu ini kurang ajar. Dia bilang kepada papanya, "Papa, berikanlah harta warisan yang seharusnya menjadi bagianku." Nah ini kurang ajar banget Bapak Ibu teman-teman. Karena anggapannya biasa kan harta warisan kalau papanya udah mati ya. Ini masih hidup. Dan dia minta harta warisan.
Di budaya zaman dulu ini tuh seakan-akan anak ini lagi bilang, papa, aku harap kamu cepat mati aja deh supaya duit kamu buat aku. Kurang ajar banget pokoknya perkataan ini. Tapi entah kenapa papanya akhirnya memberikannya. Dan benar, anak ini dia jual semua hartanya. Dia pergi ke negeri yang jauh dan dia menghambur-hamburkan uang papanya. Dia hidup di dalam dosa, berfoya-foya sampai-sampai uangnya habis, ludes, bangkrut. Akhirnya kerja di sebuah peternakan babi. Gara-gara harus cari makan. Dia kasih makan para babi, dia lihat para babi makan. Dia sampai ngiler. Dia merasa, aduh, kok enak ya babi bisa makan, aku gak bisa makan. Jadi dia sadar dia udah jatuh begitu dalam. Dia pikir jauh lebih enak ya tinggal sama papa aku. Di sana bisa makan, punya tempat tinggal. Aku pengen balik aja ke rumah papaku. Tapi dia pikir, mana mungkin papaku masih mau menerima seorang yang udah gagal kayak aku. Jadi dia pikir ya udahlah aku coba memberanikan diri aja. Siapa tahu kalau jadi anak gak boleh, jadi hamba siapa tahu masih boleh. Dia memberanikan diri, dia berjalan ke arah rumah. Dan ketika dia jalan ke arah rumah, apa yang dia gak tahu, ternyata selama ini papahnya masih menunggu kepulangannya. Pada saat papanya ngeliat dari kejauhan anaknya lagi berjalan ke arah rumah, papanya gak pikir dua kali, dia tinggalin rumah, dia lari kepada anaknya, buka tangannya begitu lebar, dan peluk anaknya. Anaknya masih dari kandang babi, baru dari kandang babi, bau kotor. Tapi papanya gak peduli, dipeluk dengan erat. Dipakein jubah, cincin, sepatu. Dia panggil hamba-hambanya, ayo adain pesta, adain party, potong anak lembu tambun terbaik. Sebab anakku yang mati, dia telah hidup kembali. Anakku yang hilang, dia telah pulang kembali. Tentu ini adalah kisah yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu teman-teman. Karena ini menggambarkan diriku dan dirimu. Kita semua orang-orang berdosa yang udah punya begitu banyak kegagalan, kesalahan, dosa-dosa. Tapi di tengah itu semua Tuhan masih sayang sama kita dan Tuhan masih menunggu kepulangan kita. Makanya Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia datang ke dunia bukan untuk menghakimi orang berdosa, melainkan untuk menyelamatkan orang berdosa. How great is our God? God's mercy is greater than your mess. Apapun dosamu, jangan lari dari Tuhan, tapi larilah kepada Tuhan. Karena dialah satu-satunya yang bisa memulihkan kehidupan kita. Dan apapun dosa kita, dia masih mengampuni, dia masih mengasihi, dia bisa mengubah kita. Tapi Bapak Ibu hari ini, saya bukan mau menekankan kisah tentang si anak bungsu. Karena ternyata ada kelanjutan ceritanya, tapi banyak orang gak tahu. Yaitu kisah si anak sulung. Dimana ternyata setelah si anak bungsu ini pulang ke dalam rumah papanya, anak sulung juga pulang dari ladang habis kerja. Dan ketika pulang, dia bingung, kok ada suara party, ada suara pesta. Ada apa ini? Dia tanya kepada hambanya apa yang terjadi dan hambanya jelasin. Itu papa kamu, gara-gara adik kamu si anak bungsu dia udah pulang. Papa kamu adain pesta. Potong anak lembu tambun terbaik buat dia. Anak sulung jadi marah dan dia gak masuk ke dalam rumah. Papahnya yang tahu keluar rumah. Dan dia tanya sama anak sulungnya, kok kamu gak masuk? Dan anak sulungnya bilang, papa, sama ini aku udah kerja keras banting tulang buat papa di ladang. Aku gak pernah meninggalkan sisi papa. Nah sekarang kenapa si adik aku ini, anak bungsu ini dia pulang tapi malah diadain pesta. Sedangkan aku yang sama ini setia, kenapa gak pernah diadain pesta? Ini curang, ini gak fair, ini gak adil. Dan habis itu papanya jelasin, anakku, kamu sama ini bersama-sama dengan aku. Semua yang aku punya adalah milik kamu. Sekarang adik kamu ini udah pulang. Bukankah sudah sepatutnya kita celebrate sama-sama? Bukankah sudah sepatutnya kita bersuka cita sama-sama? Ayo masuk ke dalam rumah bersama-sama. Papanya pengen ingetin pada anaknya, anakku sama ini kamu tuh bersama-sama dengan aku. Kamu tuh udah punya bagian terbaiknya. Kamu adain pesta sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi si anak sulung ini, dia secara gak sadar dikuasai oleh sesuatu yang disebut sebagai pride atau kesombongan. Karena dulu aku berpikir bahwa kisah Lukas 15 ini bercerita tentang satu anak sesat dan satu anak tidak tersesat. Tapi ternyata aku salah, ini adalah kisah tentang dua anak yang sama-sama tersesat. Hanya saja kesesatannya berbeda-beda aja. Si anak bungsu tersesat sama nafsu dunia. Tapi si anak sulung tersesat sama yang namanya kesombongan. Ketika lihat adiknya yang mungkin dulunya dikuasai dosa, dia bukan tergerak sama belas kasihan, melainkan dia tergeraknya sama kesombongan. Dia merasa aku lebih baik dibandingkan kamu. Kamu gak layak diberkati, aku layak diberkati. Bukankah kadang-kadang ini adalah penyakit yang dimiliki oleh orang gereja kadang-kadang? Ketika lihat orang yang berdosa, kita bukannya mendoakan dan mengasihi, tapi kita malah berpikir, dasar parah banget orang itu.
Dan kita merasa diri kita lebih baik daripada orang itu. Bapak Ibu, hari ini aku ingin mengingatkan pada setiap dari kita. Jangan sampai kita lupa. Yang berdosa dan butuh kasih karunia Tuhan. Bukan hanya mereka yang duduk di meja-meja clubbing. Melainkan setiap dari kita yang duduk di kursi gereja. Kita semua juga adalah orang-orang berdosa. Yang diselamatkan karena kasih karunia Tuhan dan bukan kebaikan kita. Gak ada satupun alasan buat kita sombong. Ketika ada orang terkenal berdosa masuk ke gereja. Harusnya kita bukannya menggosipin, kok orang kayak gitu datang ke gereja. Harusnya bukan. Melainkan harusnya kita bilang, puji Tuhan dia datang ke gereja. Semoga dia konsisten datang dan akhirnya mengalami perubahan hidup. Harusnya seperti itu, bukan Bapak Ibu? Jadi jangan sampai kita seperti si anak sulung. Dan yang menariknya dari kisah ini Bapak Ibu, pada akhir ceritanya, si anak bungsu udah ada di dalam rumah. Tapi si anak sulung masih ada di luar rumah. Bagaimana dengan kehidupan kita selama ini? Jangan sampai orang-orang yang terkenal berdosa, seperti kalau kita baca Alkitab, para pelacur, pemungut cukai, mereka udah datang kepada Tuhan Yesus, tapi orang Farisi ahli Taurat yang masih menolak Tuhan Yesus hingga akhir. Mereka yang dikuasai kesombongan yang sampai akhir-akhirnya gak mengikuti Tuhan Yesus. Hari ini kita harus belajar Bapak Ibu, tinggalkanlah yang namanya kesombongan. Karena dosa kesombongan ini adalah pembunuh yang sangat berbahaya dan akan merusak kehidupan banyak di antara kita. Jangan dikuasai oleh kesombongan lagi. Kalau bisa kita lihat di dalam Alkitab, Lucifer, iblis, kenapa dia jatuh? Dulu padahal dia adalah penyembah di dalam kerajaan sorga kan, pemimpin puji-pujian. Tapi ternyata dia dikuasai oleh kesombongan, dia pengen dimuliakan. Dia merasa kok curang cuma Tuhan yang dipuji-puji, aku juga pengen dipuji. Dia mau menyamakan dirinya dengan Tuhan, dan apa yang terjadi? Dia dibuang dari sorga. Akhirnya menjadi iblis di atas bumi, tapi dia gak mau sendirian. Jadi dia menggoda orang-orang lain untuk jatuh dengan cara yang sama seperti dia. Contohnya kita bisa baca 1 Tawarik 21 Bapak Ibu teman-teman. Di 1 Tawarik 21 diceritakan bagaimana iblis membujuk Raja Daud. Iblis mengatakan pada Raja Daud untuk menghitung jumlah penduduk. Akhirnya Raja Daud menghitung jumlah penduduk. Sampai-sampai bawahannya nanya, yakin mau lakukan ini? Dan Raja Daud mengatakan, ya hitung jumlah penduduk. Dan setelah itu Tuhan jadi marah. Dan Tuhan mendatangkan sebuah hukuman 70.000 orang Israel meninggal hari itu. Nah mungkin kita bingung, apa salahnya? Ngehitung jumlah penduduk emangnya salah? Nggak salah kali. Nah Bapak Ibu kita harus mengerti terlebih dahulu. Bahwa ada motivasi hati Raja Daud yang salah waktu itu. Karena di zaman dulu, yang namanya sebuah kerajaan, sebuah bangsa dianggap hebat dan kuat, itu tergantung jumlah penduduknya. Karena kalau jumlah penduduknya banyak, bangsa lain bakal takut. Karena manpower itu sangat berarti di zaman dulu. Karena belum ada teknologi advance kayak sekarang. Jadi jumlah penduduk itu yang paling menentukan kekuatan sebuah bangsa. Jadi ketika Daud mulai menghitung berapa banyak pasukan rakyat yang dia punya, anggapannya dia itu mulai bersandar pada kekuatan orang-orang yang ada di sisinya. Dan bukan bersandar pada Tuhan lagi. Ada pride, ada kesombongan di sana. Makanya Tuhan gak suka. Dan Tuhan pengen ingetin Daud, kamu harus kembali kayak dulu. Dulu kamu lawan Goliat, kamu gak punya pasukan. Kamu bukanlah orang yang mungkin terkenal hebat dengan pengalaman perang, enggak. Tapi kamu cuma percaya sama aku di dalam kamu menghadapi Goliat. Come back, jadilah Daud yang seperti itu lagi. Ketika aku baca ayat ini, aku merasa relate banget apa yang terjadi dalam kehidupan Daud sama aku, Bapak Ibu. Karena aku mungkin bisa bilang bekerja dan melayani di sosial media. Followers cukup banyak, angkanya banyak sekali. Dan kadang-kadang bukankah itu membuat jadi tergiur juga untuk menghitung, wah followersnya banyak banget ya. Hebat juga ya aku ya, banyak yang ngikutin, banyak yang suka. Tapi Tuhan sering kali ingetin Revi, followers yang banyak ini tujuannya bukan untuk memuliakan nama kamu. Melainkan inilah titipan dari Tuhan buat kamu berkati, jangan sampai salah. Dan mungkin Bapak Ibu bukan influencer seperti saya, mungkin Bapak Ibu gak punya followers yang banyak, tapi mungkin Bapak Ibu menghitung sesuatu yang berbeda hari ini. Mungkin menghitung uang. Mungkin hari ini ada beberapa di antara kita pengusaha kaya, punya uang banyak, mungkin kita mulai hitung uang kita. Dan kita merasa, oh uangku banyak banget. Kita mulai merasa hebat karena jumlah uang yang kita punya. Mungkin jumlah aset yang kita punya. Mungkin saham yang kita punya. Atau mungkin kita seorang pemimpin di sebuah organisasi, pemimpin di sebuah perusahaan besar. Dan kita mulai menghitung, oh karyawanku banyak banget. Aku hebat banget ya bisa jadi pemimpin yang memimpin begitu banyak karyawan di bawah aku.
Dan Tuhan hari ini mau ingetin kita, jangan kamu sombong oleh pencapaian-pencapaian kamu. Stay humble, tetap rendah hati. Ingat, kalau misalnya kita ada di posisi tinggi hari ini oleh karena Tuhan, Tuhan pengen buat kita bukannya menyombongkan diri, melainkan melayani orang-orang yang ada di bawah kita. Bapak Ibu, teman-teman, waktu itu Tuhan Yesus kasih tahu kepada murid-muridnya, kamu harus beda sama dunia. Dunia, mereka menganggap orang hebat ketika mereka memimpin dengan tangan besi orang-orangnya, nyuruh-nyuruh orang. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kamu harus berbeda. Karena yang terbesar di kerajaan sorga bukanlah mereka yang dilayani banyak, melainkan mereka yang melayani banyak. Kalau kamu mau jadi terbesar, jadilah pelayan buat yang lain. Kalau kamu mau jadi terkemuka, jadilah hamba buat yang lain. Sebagaimana anak manusia datang ke dunia untuk melayani dan menyerahkan nyawanya untuk jadi tebusan buat banyak orang. Orang yang rendah hati pasti mau melayani. Sedangkan orang yang sombong maunya dilayani. Bagaimana dengan kehidupan kita selama ini? Tuhan mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Dan orang-orang yang rendah hatilah yang bisa melayani banyak. Sebab dia tahu bahwa semua waktunya, energinya, uangnya itu hanya titipan dari Tuhan. Dan perlu dilakukan atau dikelola dengan baik dan bijaksana. Bapak Ibu teman-teman, hari ini kita mau ngecek apakah kita selama ini punya yang namanya kesombongan. Dan cara kita mengeceknya, kita bisa melihat setidaknya 4 hal ini Bapak Ibu. Kita bisa mencatat. Yang pertama, kita bisa ngecek apakah kita punya kesombongan dari bagaimana kita meresponi yang namanya kritikan. Bagaimana kita meresponi kritik. Siapa di sini yang pernah dikritik dalam hidupnya? Saya yakin pasti setiap dari kita pernah semacam dikritik sama seseorang. Nah pertanyaannya ketika kita dikritik, apa yang jadi respon kita? Karena saya juga dalam hidup juga pernah dikritik. Kadang-kadang saya selesai berkhotbah ada yang bilang bagus, tapi kadang-kadang meskipun gak sering, ada juga yang bilang gak bagus. Dan mereka kasih sebuah kritik. Mungkin ada yang bilang katanya kebanyakan jalan, ada yang bilang. Ada yang bilang oh ngomongnya kecepatan. Dan berbagai macam kritik lainnya, kadang-kadang tuh dapat juga. Tapi gak pernah sekalipun saya balas, oh menurut kamu aku kurang bagus. Emang kamu pengkhotbah, kamu aja gak pernah khotbah, maju ke depan panggung gemeter, coba khotbah aja, coba khotbah. Emang lebih bagus dari gue. Mungkin bisa kayak gitu ya. Tapi untungnya saya gak balas gitu, saya cuma balas, oh gitu ya. Oke, makasih ya Pak, makasih ya Bu, nanti coba saya evaluasi. Nah, harusnya kan seperti itu ya. Nah bagaimana dengan kehidupan setiap dari kita ketika kita dikritik, apa respon kita? Kita langsung nadanya tinggi, atau kita bisa tetap balas dengan ramah dan tenang? Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa cek apakah kita dikuasai kesombongan dari bagaimana kita meresponi pujian. Siapa di sini yang pernah dipuji? Ganteng banget sih gitu ya, cantik banget sih, pinter banget sih gitu mungkin ya. Atau mungkin ada pujian lain. Nah apa yang terjadi ketika kita dipuji? Apakah kita langsung berpikirnya kayak iya emang gue keren banget, emang gue hebat, emang gue ganteng dan cantik banget. Apakah seperti itu? Atau kita sadarkan diri kita kembali, enggak, bukan aku yang hebat. Semuanya adalah berkat anugerah dari Tuhan. Aku cuma pengelolanya, dia yang hebat, Tuhan yang hebat. Jangan sampai kita kayak Raja Herodes, Bapak Ibu teman-teman, kalau kita baca Alkitab. Raja Herodes waktu itu dia berpidato, dia public speaking. Dan orang-orang merasa bagus banget apa yang dia sampaikan. Jadi orang-orang manggilnya, ini suara Tuhan, ini suara Tuhan. Harusnya Herodes kan bilang, enggak aku bukan Tuhan, aku manusia biasa kayak kalian. Kan harusnya gitu ya. Tapi Herodes dia malah mengambil pujian itu. Dan dikatakan malaikat datang dan malaikat menampar dia. Karena dia telah mencuri kemuliaan Tuhan. Dan Herodes mati di tempat hari itu. Jadi dikuasai oleh kesombongan. Ketika dipuji, dia ambil pujian itu buat dirinya sendiri. Ketika disebut Tuhan, dia berpikir bahwa ya aku adalah Tuhan. Dan inilah kesombongan yang Tuhan gak mau. Bapak Ibu ingat, di dalam kehidupan kita, janganlah kita tumbang ketika kita dapat kritikan. Dan janganlah kita terbang ketika dapat pujian. Jangan kita tumbang ketika dapat kritikan, tapi juga jangan sampai kita terbang ketika kita dapat pujian. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang bisa kita catat, adalah kita perlu mikir respon yang baik ketika kita bertemu dengan yang namanya haters. Atau orang-orang yang mengejek-ngejek kita. Ada yang pernah diejek, dihina dalam hidupnya? Oh cuman sedikit ya, mungkin dipuji semua ya, karena di sini ganteng, cantik semua ya. Nggak ada yang pernah diejek ya. Oke, kalau saya dalam hidup saya itu punya banyak banget haters. Apalagi karena saya suka nyampein firman di sosial media. Bapak Ibu silahkan bisa nanti lihat video-video saya, pasti setiap videonya banyak haters. Orang-orang kepercayaan berbeda yang ngata-ngatain saya dan Tuhan Yesus pasti banyak. Tapi
Saya belajar ketika saya diserang dengan kalimat ejekan, saya seharusnya nggak balas dengan ejekan. Saya belajar dari Daud, Bapak Ibu. Daud itu keren banget loh. Dia punya haters namanya Raja Saul. Dan Raja Saul bukan cuma ngejek-ngejek dia. Raja Saul lemparin tombak. Kalau saya belum dilemparin tombak, jadi nggak apa-apa. Daud dilemparin tombak, Bapak Ibu. Tapi menarik, ketika Daud punya kesempatan untuk membunuh Raja Saul di gua, pas dia lagi pup waktu itu ya, Daud nggak membunuh Raja Saul. Bahkan ketika orang-orang mau bunuh Raja Saul, Daud bilang, jangan, kamu nggak boleh bunuh dia. Sebab dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Wow, dibalas dengan kebaikan. Di lain kesempatan waktu itu ada orang lain yang lemparin Daud dengan batu dan juga ngata-ngatain Daud. Teman-temannya orang-orang udah pada bilang, Daud, masa kita dilemparin batu dan dikata-katain? Dan Daud malah bilang, ya udah kalau misalnya mau dibalas nanti bagian Tuhan aja yang balas. Ya siapa tahu gara-gara dilemparin batu ada sesuatu yang baik yang datang pada kita. Kayak gitu respon Daud. Daud gak balas dengan kejahatan. Dia balas dengan kebaikan dan seharusnya begitu pula dalam kehidupan kita. Begitu pula ketika orang-orang ngejek-ngejek aku pas lagi live TikTok. Balasan aku sederhana, God bless you, Jesus loves you. Berdoa aja. Karena hurt people. Kalau mereka suka ngejek-ngejek dan menghina, mungkin mereka sebenarnya ada orang-orang yang tersakiti dan justru butuh didoain. Jadi itu adalah respon orang yang rendah hati. Dan yang keempat, Bapak Ibu teman-teman, yang bisa kita catat, cara kita bisa cek kehidupan kita adalah dari bagaimana kita meresponi yang namanya pencapaian di dalam hidup. Setiap dari kita mungkin punya pencapaian, mungkin kita punya perusahaan, mungkin ada hal-hal hebat, mungkin di dunia pelayanan kita punya sebuah pencapaian. Tapi pertanyaannya bagaimana kita memandang pencapaian-pencapaian itu? Karena banyak orang yang suka pamer sama pencapaiannya. Contohnya saya masih ingat banget, saya pernah dalam satu hari ketemu 2 tipe orang. Orang yang pertama dia sombongin aset dia cerita betapa banyak ruko-ruko rumah yang dia punya, bagaimana rumah-rumah itu naik harganya, saham-saham dia, betapa besar keuntungannya. Dan saya masih ingat ketika saya dengerin dia, yang muncul di hati saya tuh jujur aja rasa bete gitu. Ini orang kenapa sombong banget sih? Tapi di hari yang sama saya ketemu orang yang menarik. Dia cerita gimana dia pelayanan ke pedalaman, dia doain orang. Ketika dia doain orang di pedalaman, banyak orang yang sakit sembuh, yang lumpuh jadi bisa jalan. Dan dia bilang, wow, I know it's not me but it's God. Tuhan yang adain mukjizat itu. Dan pas saya dengar, saya jadi teringat betapa luar biasanya Tuhan kita. Dan di sana saya merasa Tuhan bilang di hati saya, Revi kamu pengen jadi orang yang seperti apa? Yang sombong, yang membuat pendengarnya hatinya gak enak. Atau jadi orang yang rendah hati dan memuliakan Tuhan sehingga pendengarnya bisa memperoleh kasih karunia karena ucapan kita. Pilihan ada di tangan kita mau jadi orang sombong atau jadi orang yang rendah hati oleh karena pencapaian-pencapaian kita. Contoh Rasul Paulus. Di Filipi 3 ayat 13 ada ayat Alkitab yang terkenal tapi banyak orang tuh salah nangkep ayat ini. Di Filipi 3 ayat 13 waktu itu Rasul Paulus mengatakan bahwa aku telah melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Dan banyak orang ketika baca ayat ini mereka pikir, oh Rasul Paulus lagi lupain dosa-dosa lamanya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat konteksnya ayat-ayat sebelumnya, Rasul Paulus bukan lagi ngomongin dosa dia. Melainkan Rasul Paulus lagi ngomongin tentang pencapaiannya. Bagaimana dia seorang Ibrani asli, orang dari suku Benyamin, dia adalah seorang yang hafal hukum Taurat, seorang Farisi. Di dalam menjaga tata ibadah, dia itu orang yang taat sekali. Dia menceritakan pencapaian-pencapaiannya. Tapi habis itu dia bilang segala sesuatu kok anggap sampah, kok anggap sebagai kerugian jika dibandingkan dengan Tuhanku yang jauh lebih mulia dibandingkan itu semua. Rasul Paulus yang mengatakan, aku gak bermegah atas pencapaianku, tapi aku cuma bermegah atas Kristus Yesus dalam hidupku yang telah menyelamatkanku. Bapak Ibu hari ini, di mana kita meletakkan pengharapan kita? Apakah pada kemampuan kita sendiri, uang kita sendiri, pencapaian kita sendiri, aset kita sendiri, atau kita meletakkan pengharapan kita hanya pada Tuhan yang sesungguhnya telah menyelamatkan kita dan menyediakan surga bagi setiap dari kita. Pemain musik boleh bantu saya, iringin saya sedikit. Saya udah mau tutup dengan satu cerita terakhir. Bapak Ibu, di zaman dulu, di zaman kekaisaran Romawi, waktu itu ketika yang namanya kaisar itu menang, anggapannya kekaisaran Romawi ini misalnya mereka menang.
di dalam berperang, mereka itu akan membuat sebuah acara yang namanya The Triumph, Bapak Ibu. Di mana di acara The Triumph ini, biasanya itu beberapa hari sang kaisar dia akan naik kereta kuda dan bakal keliling kota selama beberapa hari. Di mana orang-orang semuanya bakal memuji-muji kaisar. Kaisar hebat, kaisar luar biasa, kaisar keren banget. Mereka bakal muji-muji kaisar selama beberapa hari. Dan menariknya, kaisar ini selagi dia naik kereta kuda, dia ditemenin sama seorang hamba. Seorang hamba di belakang atau di sebelahnya. Dan tugas hamba ini ada dua, Bapak Ibu teman-teman. Yang pertama, itu buat megangin mahkota kaisar. Karena berat. Kalau misalnya berhari-hari pakai mahkota itu rasanya nggak enak, rasanya berat. Makanya hamba ini bakal megangin mahkota itu. Dan yang kedua, tugasnya ini yang menarik, perhatikan baik-baik. Tugasnya yang kedua adalah hambanya ini bakal berbisik di telinga kaisar. Memento mori. Memento mori. Yang artinya adalah you are mortal. Kamu hanya manusia biasa. Suatu saat nanti kamu bakal meninggal. Jadi tugas hambanya ini buat ingetin kaisar ini supaya gak gede kepala. Supaya tetap rendah hati. Karena selama berhari-hari akan ada orang-orang yang terus memuji-muji dia. Kamu hebat, kamu luar biasa, kamu keren. Dan hamba ini tugasnya buat ingetin kaisar. Jangan sampai perkataan-perkataan ini merusak kamu. Jangan sampai mereka menjadi racun yang membuat kamu jadi tinggi hati, congkak, dan sombong. Bapak Ibu, bukankah ini yang Roh Kudus lakukan sehari-hari dalam kehidupan kita? Bukankah Roh Kudus yang sehari-hari berbisik kepada kita, memento mori, kamu cuma manusia biasa. Hidup kamu itu bagaikan uap, sebentar ada, lalu hilang. Maka itu rendah hati. Jangan sampai kamu sombong karena pencapaian dan uang kamu gak tahu apakah besok kamu masih ada atau enggak di atas bumi ini. Maka itu tetap rendah hati. Kalau misalnya masih hidup, maka marilah kita layani Tuhan. Marilah dengan kerendahan hati kita berbuat apa yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Saya teringat akan ayat Alkitab yang bagus banget. Pada Wahyu 4 ayat 10-11 dikatakan bahwa ada 24 tua-tua yang ada di tahta Tuhan. Dan mereka punya yang namanya mahkota, Bapak Ibu. 24 tua-tua ini berbicara tentang 12 suku Israel di perjanjian lama. Dan 12 Rasul Kristus di perjanjian baru. 12 tambah 12, 24. Ini berbicara soal gereja, the church, you and I, kita semua. Orang-orang percaya sama Tuhan, orang-orang yang merupakan pengikut Kristus. Dan dikatakan 24 tua-tua ini, mereka punya mahkota di hadapan Tuhan. Tapi mereka mengangkat mahkota itu. Mereka menyerahkannya kepada Yesus. Dan mereka mengatakan, Engkaulah yang layak menerima setiap pujian, kuasa, dan juga hormat sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, di sini kita belajar bagaimana seharusnya kita menjadi orang-orang yang sadar bahwa pencapaian kita semuanya gak ada artinya. Kita harusnya seperti ke-24 tua-tua ini yang sadar bahwa mahkota ini bukan aku yang layak memilikinya, melainkan Tuhan, Engkaulah yang layak memilikinya. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, di dalam kehidupan ini jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong, tapi jadilah orang-orang yang rendah hati. Marilah kita contoh Yohanes Pembaptis. Pada Yohanes 3 waktu itu, dia sedang membaptis orang-orang. Tapi habis itu, murid-muridnya mereka mengatakan pada Yohanes, kamu lihat ada Yesus di sana? Dia juga membaptis. Dan orang-orang malah datang kepada Yesus. Tapi respon dari Yohanes seperti ini. Yohanes mengatakan, bukankah sudah kukatakan, aku bukan Mesias. Aku hanyalah penyiap jalannya, dialah Mesiasnya. Jadi sudah sepatutnya orang-orang ikut dia dan bukan ikut aku. Sebab memang sudah sepatutnya aku semakin kecil dan dia yang semakin besar. Terespon dari Yohanes. Itu pula seharusnya dalam hidup kita. Jangan sampai kita mengikut Tuhan karena kita berpikir Tuhan bisa membuat kita jadi orang yang besar. Harusnya kita mengikut Tuhan karena kita mau menjadikan Tuhannya yang besar, bukan kitanya. There's no such thing as a great man. There are only weak men that are being used greatly by a great God. Gak ada yang namanya manusia yang hebat. Yang ada hanyalah manusia-manusia lemah yang dipakai secara hebat dan luar biasa oleh Tuhan yang hebat. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami semua akan betapa pentingnya untuk memiliki hati yang rendah hati. Sebab kami tahu Tuhan bahwa kami hanyalah manusia biasa. Kami hanyalah manusia lemah, manusia bodoh. Manusia yang harusnya masuk neraka oleh karena dosa-dosa kami.
Tapi di tengah itu semua Engkau sangat mengasihi kami. Kau memiliki kasih karunia yang begitu besar dan Kau telah menembus dosa kami di atas kayu salib itu. Dan itulah alasan kami bisa bersuka cita hari ini. Itulah alasan kenapa kami bisa tersenyum hari ini. Itulah alasan kenapa kami bisa hidup dan punya ketenangan. Semua karena apa yang Kau telah lakukan buat kami. Maka itu Tuhan, hari ini ajarlah setiap dari kami untuk terus punya yang namanya kerendahan hati. Untuk terus berjalan mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan mengatakan pada orang-orang bahwa Tuhan yang hebat dan bukan aku yang hebat. Pakailah setiap pekerjaan kami, pelayanan kami, setiap usaha kami, biarlah Tuhan yang gunakan. Untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah satu-satunya yang layak menerima setiap pujian, syukur, hormat, dan juga kuasa. Kami gak layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau sangat baik. Engkau sangat indah. And you are always more than enough. Kau selalu lebih dari cukup. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas segalanya. Kami mengucap syukur. Dan ajar kami untuk senantiasa setia mengikut Engkau hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Dan sebentar kita akan memberi persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Satukan hati dalam doa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami tentang kerendahan hati. Sebab itu ajar kami Tuhan Yesus untuk memiliki karakter kerendahan hati. Sama seperti yang Kau ingini bagi setiap kami. Kami berdoa biar Kau memberkati dan mengurapi lebih lagi Tuhan hamba-Mu. Pastor Revi Halim, Tuhan Kau pakai dengan tanda-tanda heran dan luar biasa. Menjadi berkat bagi banyak orang dan dimanapun dia berada. Dan sebentar juga kami akan memberi persembahan biar pemberian kami ini Tuhan boleh berguna bagi pekerjaan pelayanan-Mu. Kami memberi dengan sukacita dan ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tuhan kiranya memberkati persembahan setiap kita. Dan sebentar juga kita akan bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan pengumuman. Shalom, puji Tuhan. Semua Bapak Ibu diberkati. Amin, luar biasanya firman Tuhan.
silent killer ya. Silent killer. Ini yang kita nggak sadar ya. Itu mesti hati-hati sekali dan isunya adalah lebih banyak orang yang sombong yang masuk ke neraka ya daripada orang yang melakukan hal yang lain. Amin. Dosa kesombongan itu berbahaya sekali Bapak Ibu. Saya mau kesaksian sebentar ya, sedikit masih ada waktu. Betul ya? Masih ada waktu ya. Dulu saya juga pernah begitu ya Bapak Ibu. Pada satu waktu saya pergi ke ibadah wanita waktu itu. Dan pada waktu itu jujur saya membawa tas branded Hermes. Dan saya menaruh tas itu di samping kursi saya. Lalu saat itu juga, itu saya seperti ditampar luar biasa. Itu seperti petir. Lalu itu hamba Tuhan, ibu-ibu jangan bangga ya. Nenteng apa-apa gitu kan. Saat ini juga ibu-ibu taruh di bawah. Bahkan taruh di kolong, sembunyikan itu. Menjadi hal yang malu gitu. Wah saat itu saya benar-benar malu Bapak Ibu. Jujur saya sungguh-sungguh malu. Saya seperti ditampar sama Tuhan seperti itu. Dan saya sejak saat itu, kalau misalkan saya mau pergi, saya teringat gitu. Saya mau pakai gitu, saya mau show off. Langsung saya nggak jadi pakai. Pada waktu itu bukannya saya tidak menggunakannya. Tetapi kalau ada suara itu membuat saya sombong, saya akan tinggalkan itu dan saya tidak pakai. Sampai saat itu menjadi tamparan yang sangat itu keras banget di dalam kehidupan saya gitu. Jadi apa yang kita bangun selama ini, apakah barang-barang branded, apakah itu follower, itu akan menjadi hal yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Dan sejujurnya pada waktu itu Tuhan sedang mengajarkan saya, apa yang kamu bangun selama ini. Jangan menjadi orang yang sombong, jangan menjadi orang yang bangga dengan apa yang kamu miliki. Karena itu akan menjadi hal yang sia-sia. Kemudian anak saya dikasih mimpi Bapak Ibu. Anak saya dikasih mimpi, apa yang saya banggakan, ya barang-barang itu satu saat itu seperti terbang ke atas, seperti itu. Dan itu menjadi hal yang konfirmasi ya buat Tuhan. Jadi saya katakan itu, jangan kita sombong, jangan kita sombong. Karena segala sesuatu itu nothing di hadapan Tuhan ya. Jadi biar kita sungguh-sungguh di hari-hari terakhir ini, kita mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Semua pencapaian kita itu semua tidak berguna. Kalau kita masih dipakai Tuhan, itu semua karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melayani Dia. Puji Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Nya, itu menjadi teguran juga buat saya di hari-hari terakhir. Terima kasih buat Revi Halim, Tuhan Yesus memberkati Kak Revi dan keluarga Kak Revi. Amin, puji Tuhan ya. Oke, kita akan lihat pengumuman yang berikutnya. Mana Kids besok akan diadakan di Bojong jam 3 sore. Bapak Ibu yang punya anak sekitar daerah Bojong atau Cengkareng boleh mengajak anak-anaknya di ibadah Mana Kids atau sekolah minggu lah seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah rally PPW Kamis depan akan saya yang melayani. Kita akan ibadah pujian penyembahan di lantai 3 di atas. Kemudian lagi kita akan adakan misi Lampung Tengah juga 6 sampai 7 Agustus. Ya akan berangkat ke Lampung Tengah, kita akan briefing sebentar ya. Kita akan berangkat pagi, subuh mungkin jam 4 ya, kita akan berangkat mulai langsung melayani. Jadi tanggal 6 itu kita langsung melayani, kita akan mengunjungi 12 gereja-gereja yang kecil dengan kurang lebih di bawah 30 orang jemaatnya. Di situ dari pagi sampai malam kita akan melayani, gembala-gembala kita akan kunjungi mereka satu persatu. Dengan membawa sedikit yang apa Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Kita mau saling menguatkan, saling menopang buat setiap gembala-gembala di Lampung Tengah. Khususnya gereja-gereja yang kecil, amin Bapak Ibu. Kemudian tanggal 7 Agustus ya kita akan melayani juga di ibadah minggunya di Lampung Tengah. Doakan setiap kami yang melayani supaya jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan, amin. Kemudian ibadah minggu kedua akan dilayani Pendeta Apin di tempat ini. Bapak Ibu ajak teman-teman di tempat ini boleh datang ibadah. Hari-hari terakhir ini kata Tuhan jangan kita jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Tetapi kita harus semakin giat melakukannya menjelang kedatangan hari Tuhan yang semakin dekat. Amin. Jangan kita menjadi tawar tetapi kita menjadi menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Nah ini adalah kemarin kita adakan KKR di Rajek. Luar biasa, banyak ibu-ibu dilawat di sana
di rumah Ibu Vera. Terima kasih Ibu Vera yang sudah membuka pintu rumahnya untuk kita adakan KKR di Rajek di sana. Ibu-ibu mengalami lawatan Tuhan luar biasa. Doakan supaya jiwa-jiwa di Rajek juga boleh mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Oke, kita mau bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita sore hari ini dan kita mau berdoa buat bangsa. Kita katakan, biar belas kasihan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Biar Belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, banggakan hati yang rindu untuk melayani-Mu, untuk melayani-Mu, sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh negeri dipenuhi api kemuliaan-Mu, di api kemuliaan-Mu. Sekali lagi, biar belas kasihan-Mu Bapa. Oh amin. biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, Curahkan kuasa Roh Kudus, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini, sampai bumi ini. dipenuhi Api kemuliaan-Mu, sampai seluruh Indonesia, sampai seluruh Indonesia, sampai seluruh Indonesia, Indonesia dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. dipenuhi Api kemuliaan-Mu. Yara lamana kurata kayara lamana sikirata kayara lama yara lamana. Kurata kayara lamana kayara lama yara lama. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu Bapa. Kami mengucap syukur, kami mau bertobat ya Bapa. Terima kasih kalau Engkau boleh memakai hidup kami Bapa. Biar nama-Mu dipermuliakan ya Bapa di surga. Biarlah Engkau yang semakin bertambah-tambah dan kami semakin berkurang-kurang. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Bapa di surga. Firman-Mu akan menegur setiap kami hari lepas hari Bapa, supaya kami semakin hari semakin baik, kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau ya Bapa di surga. Terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu Revi Halim ya Bapa. Berkati ya Bapa di surga, sehingga kemanapun hamba-Mu pergi penyertaan-Mu sempurna. Engkau bukakan hikmat dan pewahyuan buat hamba-Mu Revi Halim ya Bapa di surga. Kami berdoa ya Bapa di surga, lewat apapun yang dia lakukan Engkau buat menjadi berhasil
berhasil ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga sehingga dia boleh menjadi berkat di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah mana Tuhan utus Revi Halim ya Bapa di surga. Terima kasih, kami mau serahkan Revi Halim di dalam tangan-Mu Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa buat bangsa kami Indonesia Bapa. Kami mengucap syukur kalau kami boleh ada di bangsa ini Bapa. Firman-Mu katakan kemana Engkau membuang kami harus mengusahakan kesejahteraan Bapa. Oleh sebab itu Bapa, kami lepaskan Shalom-Mu buat bangsa Indonesia. Kami hadirkan Shalom-Mu buat bangsa Indonesia Bapa. Kami nyatakan terjadi pertobatan dan keselamatan yang utuh buat bangsa Indonesia Bapa. Hujan keselamatan dan hujan pertobatan terjadi di bangsa Indonesia Bapa. Kami rindu lihat tuayan yang besar terjadi di bangsa Indonesia Bapa. Kami rindu lihat setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut, setiap tangan boleh terangkat, setiap mata boleh memandang sungguh Engkau penyelamat bangsa Indonesia. Dan kami mau nyatakan pertolongan kami datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau serahkan pemimpin bangsa Indonesia di dalam tangan-Mu Bapa. Berikan roh yang takut akan Engkau ya Bapa, terutama buat Presiden kami Pak Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, setiap jajaran menteri yang ada di pemerintahan bangsa Indonesia. Berikan roh yang takut akan Engkau, berikan roh yang penuh dengan integritas Bapa, sehingga setiap pemerintahan ini boleh dilakukan dengan baik ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Bapa di surga. Biar kerajaan-Mu boleh ditegakkan di bangsa Indonesia, kebenaran-Mu boleh memerdekakan setiap jiwa-jiwa di bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur buat presiden yang baik yang Kau berikan buat setiap kami ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Kami juga membawa 34 provinsi di hadapan-Mu Bapa. Kami membawa setiap gereja-gereja Bapa di hadapan-Mu Bapa. Biar setiap gereja-gereja boleh bergandengan tangan membangun kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Bapa buat bangsa Indonesia ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa di surga, jadilah kehendak-Mu Bapa di Indonesia seperti di sorga ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Bapa. Kami mau akhiri Bapa ibadah sore malam hari ini Bapa, dan kami mau menerima berkat-Mu ya Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Kebesaran-Mu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan, 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 ajaib Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami angkat tangan kami tinggi di hadapan-Mu Bapa di surga. Kami percaya Engkaulah Bapa yang memberkati dan melindungi kami. Engkaulah Bapa yang menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kami kasih karunia. Engkaulah Bapa yang memperhadapkan wajah-Mu kepada setiap kami dan memberikan kami damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Damai sejahtera yang tidak sama dengan dunia berikan. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Sang Gembala Agung kami. Persekutuan yang manis, yang erat, yang intim dengan pribadi Roh Kudus. Senantiasa menyertai kita semua mulai malam hari ini. Bahkan sampai Maranatha. Sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita semua. Kita yang percaya dan sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Sampai ketemu kami kembali.